Halo, bersama saya Ihan Martoyo dari Program Studi Teknik Elektro UPH. Di dalam klip yang kali ini kita akan membicarakan masalah media baru, perilaku online, plagiarisme, dan hal-hal yang berkaitan dengan hak cipta. Untuk itu saya ditemani oleh Ibu Elora Soekardi. Selamat pagi, Bu. Pagi, Pak. Elora adalah pengajar di Fakultas Hukum UPH yang berkecimpung dan menggeluti hal-hal yang terkait dengan hak cipta. Bu Elora juga rajin ada jam terbang di Instagram dan di YouTube ya, mudah ditemukan. Nah, saya ditemani juga oleh Ibu Anita Suhendro. Selamat pagi, Bu. Pagi, Pak. Pagi, Jauh Bella. dari Online Pagi, Bu. Education UPH, sangat paham dengan berbagai hal yang berkaitan dengan education online, terutama dosen-dosen yang harus mengajar online di tengah-tengah pandemi ini. Nah, kita coba mulai diskusinya tentang hak cipta ya. Mungkin banyak orang awam yang tidak tahu ya hak kekayaan intelektual itu jenisnya apa aja, supaya kita bisa masuk mengenali dulu apa yang kita bicarakan. Bu Elora, silakan, Bu. Iya, Pak. Thank you. Iya, kalau kita bicara mengenai hak kekayaan intelektual gitu, biasanya kita singkatnya ada HAKI gitu ya. Yang famous itu HAKI, bahasa Inggrisnya IPR, Intellectual Property Rights. Itu sebenarnya kan hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia gitu untuk menghasilkan satu produk ataupun proses yang berguna untuk ya kehidupan kita di muka bumi ini gitu ya. Yang berguna ya banyak. Kalau misal di dunia pendidikan, mungkin yang paling sering dosen-dosen membuat buku segala macam itu adalah salah satu produk hasil dari hak kekayaan intelektual. Nah, apa aja sih yang ada di hak kekayaan intelektual gitu kan? Biasanya orang hanya kenalnya gitu ya, merek paling sering. Gitu ya, merek lah, paten. Nah, itu yang paling sering. Ternyata ada banyak ya kan? Misalnya contoh hak cipta tadi. Nah, hak cipta itu apa aja? Hak cipta itu melindungi ilmu pengetahuan, ya baik tadi seperti buku, seni itu ada musik, ada desain. Mungkin rekan-rekan kita dari School of Design itu juga sering ya menciptakan satu produk karya cipta gitu ya. Dan juga sastra. Jadi seni, ilmu pengetahuan dan sastra. Gitu. Nah, setelah itu ada juga hak kekayaan industri. Nah, hak kekayaan industri barulah kita masuk tuh tadi ke paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu ataupun rahasia dagang. Nah, itu yang biasanya keluarga besar hak itu keluarga-keluarganya. Nah, Gitu. tapi perbedaan-perbedaannya apa sih yang bikin satu produk itu jadi hak cipta atau dia jadi desain industri atau paten, itu perbedaannya di mana, Bu? Oke. Nah, kalau hak cipta tadi seperti saya sempat katakan itu terdiri dari ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Jadi semua produk yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan, ya baik buku, terus seni itu baik musik, lagu, desain, arsitektur, dan sastra itu masuk ke dalam ranah hak cipta. Tapi kalau desain bisa desain industri juga ya, Bu ya? Atau gimana? Bisa, Pak. Jadi kalau desain industri itu, kalau seandainya produk itu sudah jadi, dalam artian gini, kalau misalnya saya hanya menggambarkan pemandangan gitu ya, nah itu hanya hak cipta. Di atas kertas, itu pemandangan di atas kertas itu menjadi hak cipta. Tapi saat gambar pemandangan itu saya masukkan ke dalam baju misalnya, itu akan menjadi desain industri. Oh, oke. Gitu. Kalau software gimana, Bu? Sorry, Pak? Software, Software. program. Iya. Yes, software program itu masuk ke dalam hak cipta. Hak Program cipta, komputer, ya. Jadi di dalam Undang-Undang Hak Cipta itu ada perlindungannya, itu adalah program komputer. Bukan paten ya, Bu ya? Nah, itu ada lagi, Pak. Jadi kalau paten biasanya saat program komputer itu bisa menggerakkan satu teknologi, satu robot misalnya. Nah, itu bisa menjadi paten. Tapi kalau untuk software-nya itu sendiri, misalnya contoh, nggak usah jauh-jauh deh, Microsoft Word gitu ya. Itu adalah satu bentuk karya cipta dari program komputer. Jadi itu masuk perlindungan hak cipta. Oke. Gitu. Cukup jelas ya. Kita beralih ke Bu Anita. Bu, bagaimana ya aktivitas dosen-dosen yang online dan apakah ada produk-produk juga yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual? Silakan, Bu. Oh iya. Untuk aktivitas pembelajaran online, Pak, yang memang sekarang ini sedang sangat marak ya diadakan ya. Jadi semua, nggak cuma dari UPH sendiri, semua lembaga pendidikan juga semuanya kan sekarang sudah mulai mengonlinekan gitu ya pembelajarannya. Jadi mau nggak mau
mulai harus mengekspos dari konten materi pembelajarannya, ya kan, kemudian juga interaksi-interaksi pembelajarannya, ya. Jadi mulai harus diekspos menggunakan media digital dan pastinya online, Pak. Gitu. Nah, di UPH sendiri sih memang pengembangan konten itu dilakukan oleh dosen. Jadi di online education itu kami hanya wadah, jadi ibaratnya kami memberikan pedoman bagi Bapak Ibu dosen. Jadi kalau misalnya mau pengembangan materi, di mana materi ini nanti harus diupload secara online ke learning management system atau ke media server lainnya, contohnya seperti YouTube, Microsoft Stream, dan yang lain-lainnya. Nah, itu kita berikan pedoman. Jadi kurang lebih seperti apa. Jadi nggak cuma dari sisi kualitasnya aja, kurang lebih bagaimana cara pengembangan hasil karya, ilustrasi, gambar, video, tapi juga kita berikan pedoman bagaimana etikanya waktu kita mengupload, seperti itu ya, bagaimana pencantuman referensi, dan kemudian kami juga ibaratnya kami memberikan pedoman itu juga memberitahukan kepada Bapak Ibu dosen ini bahwa aturannya kalau misalnya kita mengambil resource-resource yang sudah ada, yang sudah beredar secara digital di internet gitu ya, di Google dan seperti apa, dan sumber-sumber lainnya itu aturannya seperti apa. Misalnya harus mencantumkan referensi gitu ya, nama autornya harus ada, dan tidak misalnya mentah-mentah mencerna. Kadang kan Bapak Ibu dosen mikirnya seperti ini, konten yang ada di YouTube atau di digital itu kan semuanya free, tidak diselidiki asal-usulnya. Ternyata yang mereka ambil dari YouTube atau dari media lainnya itu adalah kutipan juga dari resource aslinya yang lain. Seperti itu. Nah, kadang itu sih yang banyak tidak dipahami. Jadi kita bantu menelusuri sih, Pak. Jadi, ini konten ini sebenarnya asal-muasalnya dari mana? Apakah betul referensinya sudah dicantumkan atau belum? Seperti itu sih. Oke. Nah, ini berapa banyak sih, Bu, video yang atau materi film yang di YouTube yang dihasilkan oleh online education? Jadi begini Pak, sebenarnya untuk pengembangan media seperti audiovisual gitu ya Pak ya, itu sebenarnya kami mendorong Bapak Ibu dosen itu untuk memproduksi sendiri. Jadi selalu setiap kali mereka meminta bantuan, misalnya Bu, saya membutuhkan materi, saya punya materi seperti ini, gitu kan. Nah terkadang mereka membawa si referensi misalnya dari YouTube atau dari media yang lain gitu kan. Mereka konsultasikan, Bu, boleh nggak saya masukkan ini ke dalam materi saya? Seperti itu. Nah, misalnya ada juga yang pernah membawa seperti lagu gitu ya, atau kalau lagu sih agak jarang Pak, karena kita pakai koleksi dari subscription kita ya. Nah, cuman contohnya seperti penggalan video. Jadi misalnya ada role play, ada kasus-kasus gitu ya, video-video yang diambil dari YouTube itu. Nah, kemudian itu ditanyakan ke kami sih sebelum diupload gitu. Jadi Bu, ini kira-kira boleh atau tidak kalau saya menggunakan ini gitu. Nah kemudian nanti dari kami coba telusuri itu dari mana asalnya, apakah itu boleh digunakan atau tidak, ya kan. Nah yang paling penting tadi sih kami usulkan untuk mencantumkan referensi, dan kalau untuk pencantuman video itu sebatas tidak melakukan pengeditan dan kemudian dicantumkan dari nama Bapak Ibu dosen tersebut ke dalam video itu, nah itu masih nggak apa-apa Pak. Jadi ibaratnya kita cantumkan sebagai referensi. Seperti itu. As if aja kita masukkan misalnya video YouTube-nya kita embed, tapi ya kita cantumkan referensinya diambil dari mana. Tapi tidak kita potong, tidak kita edit-edit, gitu, atau kita ya gitulah, pakai editan itulah Pak. Oke. Nah, saya kembali ke Bu Elora nih. Katakanlah seorang dosen ya, dia cerita tentang kasus begitu ya. Katakanlah kasus Boeing itu jatuh gitu ya. Tapi dia di dalam materi kuliahnya itu dia memakai misalnya video analisis dari New York Times gitu ya. Terus yang dia lakukan adalah dia putar videonya beberapa menit, terus dia jelasin apa yang terjadi ya, analisisnya dia begitu ya. Terus dia diskusi sama mahasiswanya. Nah, hal semacam itu misalnya terkait copyright, apa yang perlu diperhatikan, Bu Elora?
Oke, apa yang perlu diperhatikan tadi balik lagi sih Pak, kita harus tulis sumbernya dari mana. Jadi sebenarnya gini, saya selalu berpesan gitu kepada rekan-rekan dosen ataupun mahasiswa gitu ya, jangan sampai dengan adanya aturan hak cipta ini, akhirnya jadi membatasi kreativitas ataupun membatasi kita mengeksplor lebih jauh ya. Tapi bagaimana kita bisa bersikap good faith gitu, beritikat baik dalam menggunakan semua konten yang ada. Nah, kalau misalnya memang seandainya kita pakai analisis dari tadi yang sempat Bapak katakan dari New York Times misalnya, it's okay untuk di bahan pengajaran, tetapi jangan lupa dosen itu tetap menyebutkan sumbernya. Jadi kalau dari saya sendiri, saya itu setiap mengambil foto ataupun video untuk contoh di kelas saya pasti dibawain tulisan sumbernya dari mana. Simple aja, maksudnya nggak perlu sampai yang seperti daftar pustaka gitu ya, tapi kita tulisin sumbernya, misal dari website mana, saya ambil dari tahun berapa, kalau misalnya ada orangnya, author-nya yang menulis atau mengedit ataupun merevisi semuanya gitu ya, saya masukin nama-namanya gitu. Ataupun saya tulis di akhir slide saya atau di awal slide saya, pokoknya saya selalu usahain seperti itu. Nah, jadi dosen-dosen ya harus berusaha melakukan langkah-langkah seperti itu. Itu hal simpel aja gitu. Kalau misalnya di dalam alur penjelasannya dia terasa mengganggu ya, terus penyebutan referensi itu dia lakukan di deskripsi channel YouTube-nya atau title-nya atau apa, itu masih oke ya Bu ya? Yang masih penting Pak, pokoknya selama kita menyebutkan sumbernya. Jadi makanya tadi di Undang-Undang Hak Cipta itu jelas kalau misalnya selama kita menyebutkan sumbernya untuk kepentingan pendidikan, itu tidak menjadi masalah. Gitu. Nah, balik lagi seperti yang tadi Bu Anita juga bilang, ya jangan mengedit gitu ya Bu ya. Mengedit. Nah, kadang karena di hak cipta itu ada yang namanya hak moral. Nah, hak moral itu terkadang pencipta ataupun pemegang hak cipta itu bisa bisa keberatan gitu kalau seandainya kontennya itu diedit, diubah, dimodifikasi atau bahkan didistorsi gitu. Betul. Dirusak. Nah, itu sering terjadi kalau di musik ya. Misalnya lagu gitu ya, lagu orang kita pakai, terus kita ganti-ganti liriknya, akhirnya jadi dianggap menjatuhkan reputasi penciptanya gitu ya. Nah, itu nggak boleh, karena itu ada hak moralnya di dalam hak cipta. Tapi kan memang ada grup yang jadi besar karena melakukan ambil lagu orang terus diganti liriknya, kayak Padiangan itu yang dari Bandung ya. Itu apakah mereka harus minta izin tertentu ke artis aslinya untuk melakukan hal itu atau gimana sebenarnya? Tentu Pak, selama kita mau mengubah lagu seseorang gitu ya, kita mau mendistorsi misalnya, merusak, istilahnya itu kan kalau misalnya kadang ada yang dianggap itu sebagai tindakan distorsi ya, merusak lagu orang karena menjatuhkan reputasi penciptanya. Nah, tapi kalau misalnya kita mau bikinnya ini cuma buat jokes aja kok, buat hiburan semata doang kok, itu semestinya kita memang harus izin sama penciptanya. Sejauh mana penciptanya mengizinkan. Kalau menurut penciptanya ya udah oke, nggak apa-apa, sebatas untuk hiburan semata gitu ya, ya udah ada izin dari penciptanya, ya itu boleh. Karena pencipta itu mempunyai hak eksklusif untuk membatasi, untuk memberikan izin atau tidak memberikan izin. Nah, ini terkait tadi kuliah itu juga ya. Kalau katakanlah dosen tuh dia nggak ngeh, dia lalai gitu ya, dia pakai materi orang ya, entah itu cuplikan textbook atau cuplikan film, dia nggak sebut referensinya. YouTube kan akan melewatkan juga begitu ya. Paling-paling mungkin kalau ada cuplikan lagu atau apa, YouTube mungkin akan keluarin copyright claim gitu, tapi videonya lewat sih. Cuman mungkin dia akan ada informasi di negara tertentu tidak bisa ditayangkan dan lain sebagainya begitu ya. Nah, itu kan apakah itu pelanggaran atau selama itu nggak diapa-apain dan tidak ada publik yang komplain, apakah itu diterima atau bagaimana Bu Elora secara hukum? Ya YouTube sebenarnya punya regulation sendiri ya terkait tentang hak cipta atau setahu saya. Gitu. Mungkin kalau misalnya kita bisa di YouTube bakal panjang banget, mungkin bisa nanti ditanyakan ke yang ahlinya YouTube juga gitu, karena di situ ada regulation masing-masing gitu di YouTube. Nah, kalau seandainya tidak ada yang, misalnya tadi pertanyaan Bapak berarti lebih ke arah kalau misalnya nggak ada yang keberatan gimana gitu kan? Iya. Apakah itu menjadi satu pelanggaran atau tidak? Ya, menjadi satu pelanggaran, tetap aja menjadi satu pelanggaran ya Pak, apapun itu. Pokoknya kalau melanggar undang-undang hak cipta ya berarti pelanggaran. Nah, tapi balik lagi, kalau seandainya penciptanya atau pemegang hak ciptanya tidak merasa keberatan, ya sudah, it's okay.
Gitu. Sekarang semua balik lagi kepada si pencipta dan pemegang hak ciptanya. Apakah merasa itu melanggar hak moralnya atau tidak? Dia keberatan atau tidak? Gitu. Karena kan hak cipta ini undang-undang yang terakhir itu juga deliknya delik aduan ya, bukan delik biasa. Sehingga harus ada yang mengadu terlebih dahulu. Sehingga kalau misalnya seandainya tidak dari publishernya, dari penciptanya, pemegang hak ciptanya merasa tidak ada keberatan, ya sudah sih biasanya lewat-lewat aja gitu. Berarti risikonya adalah kalau pemegang hak ciptanya itu keberatan diminta di take down ya, materinya dari YouTube ya. Iya, biasanya penciptanya keberatan diminta take down. Mohon maaf Bapak Ibu, ini kok menurut saya ini sebenarnya hak cipta adalah hak cipta saya, kok Bapak tidak menyebutkan ini suatu pelanggaran, mohon Bu di take down, atau bisa aja dia bilang tolong minta maaf. Nah, itu kan bisa juga kayak gitu. Ataupun yang ini yang besar ya minta ganti rugi. Misalnya karena konten kita ternyata jadi komersil gitu ya. Konten yang misalnya saya buat gitu, terus saya upload gitu menjadi komersil atau mendapatkan keuntungan yang besar buat saya. Nah, itu kan berarti ada kerugian juga yang diderita oleh si pencipta atau pemegang hak cipta. Nah, itu bisa aja jadi ganti rugi juga kalau seandainya ada hal unsur komersial di dalamnya. Oke. Nah, hukum semacam itu apakah berlaku internasional nggak, Bu? Jadi misalnya ini ada dosen nggak terkenal ya dari UPH katakanlah ya, terus misalnya saya gitu ya, terus saya pasang lagu K-pop gitu ya di materi kuliah saya gitu ya. Masa sih si K-pop yang terkenal itu nonton video kuliah dosen nggak terkenal gitu, terus ngesu saya gitu ya? Kan kemungkinan besar kan enggak ya. Itu secara internasional sebenarnya hukum semacam itu masih berlaku nggak, Bu? Oke, nah untuk hak cipta ini menarik ya Pak. Kalau hak cipta ini adalah dia itu berlaku untuk semua, berlaku ke semua negara yang melakukan menandatangani perjanjian internasional hak cipta, Pak. Oh. Iya, jadi di pasal 2 Undang-Undang Hak Cipta juga dijelaskan gitu ya. Jadi undang-undang ini berlaku terhadap apa gitu ya. Misal semua ciptaan dan produk hak terkait warga negara, penduduk dan badan hukum Indonesia gitu ya. Terus badan hukum Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan pengumuman di Indonesia gitu. Terus ada juga yang C, itu negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara Republik Indonesia. Jadi itu berlaku Pak untuk negara yang negaranya sudah menandatangani perjanjian bilateral dengan Indonesia ataupun multilateral. Oh, oke. Kalau nggak ada perjanjian nggak berlaku, tapi kalau ada perjanjian bisa berlaku ya? Iya, tapi saya tidak hafal berapa negaranya, tapi perjanjian hak cipta itu banyak banget negaranya kok yang ikut. Oh, luas ya? Ya, luas sekali. Oke, gitu. oke. Jadi lebih baik menghubungi K-pop-nya kalau mau pasang musiknya di kuliah kita. Ya, publisher-nya ya. Jadi bisa jadi pemegang license-nya di sini gitu ya. Pemegang license kan kalau bisa kayak musik itu jelas tuh ya. Misalnya dulu salah satu label itu megang labelnya entertainment di Korea. Ya, K-pop itu. Nah, jadi kalau misalnya seandainya terjadi pelanggaran atau penggunaan di Indonesia itu bisa dari si label pemegang license-nya itu. Gitu. Oh, oke. Kalau musik gitu. Jadi setiap itu pemegang license-nya ada di sini. Oke. Saya kembali lagi ke Bu Anita. Ya, Pak. Jadi kalau make materi textbook dari pihak yang lain, yang penting diberi referensi gitu ya. Tapi kalau ada dosen, dia nulis buku sendiri, terus dia pakai materinya, terus tayang di YouTube, sebenarnya risikonya ya juga adalah di-reuse oleh yang lain ya untuk materi yang sama ya. Betul. Risikonya akan di-reuse. Iya, jadi apa yang dianjurkan Bu atau bisa dilakukan misalnya? Sebenarnya gini Pak, sebenarnya ya ada sebuah area abu-abu juga nih dari pembahasan mengenai pengembangan materi, kemudian masalah hak cipta ya. Area abu-abunya adalah ketika dari Bapak Ibu dosen ini mengembangkan sendiri materinya dan menggunakan materi lain sebagai referensi gitu kan. Nah, kemudian isunya adalah ketika dia melakukan paraphrasing seperti itu. Jadi dia mengutip dari teori yang lain, dari buku yang lain, kemudian dia ceritakan kembali dengan bahasa dia gitu kan. Nah, terus kemudian mungkin tanpa ada penambahan-penambahan atau mungkin dengan sedikit penambahan. Nah, kemudian Bapak Ibu dosen tersebut tidak mencantumkan hak cipta, tidak mencantumkan referensi, maksudnya seperti itu. Diambil dari mana? Atau di referensinya
tidak terpampang gitu. Jadi teori ini, nah ketika itu dipublish, ketika dia jelaskan dan mempublish itu di misalnya YouTube ya, di mana dibilang YouTube itu kan benar-benar publik ya Pak ya. Nah isunya adalah ketika banyak orang menonton itu yang memiliki interest juga di bidang tersebut, ya kan, mereka juga pasti kan tahu Pak gitu loh. Oh sumber ini saya pernah dengar, atau oh ini diambilnya dari mana gitu. Sebenarnya mungkin mereka sih tidak akan atau mungkin dari apa ya, orang yang memiliki yang pertama menciptakan produk tersebut atau teori tersebut mungkin tidak akan melakukan karena itu bentuknya paraphrasing, dia menceritakan kembali gitu kan. Nah, tapi reputasinya aja sih Pak gitu, karena sebagai tenaga pendidik, sebagai Bapak Ibu dosen gitu kan. Nah, itu nanti takutnya netizen itu kan tahu sendiri netizen ya. Jadi dia bisa memberikan komentar gitu. Nah, jadi takutnya misalnya ada komentar-komentar yang buruk. Jadi social judgment-nya itu loh Pak. Seperti itu. Mungkin kalau masalah shoe-nya mungkin tidak, karena digunakan untuk pendidikan. Gitu ya. Nah, tapi masalah lain adalah itu social judgment yang bisa menjatuhkan reputasi baik dari Bapak Ibu dosen tersebut atau lembaga yang menaunginya. Nah, itu sih sebenarnya Mas. Itu juga boleh tuh. Saya juga mau nanya ke Ibu Elora tuh. Oh, silakan. Iya, gimana Bu? Seandainya isunya paraphrasing gitu Bu, apakah ada batasan tertentu, misalnya kita kutip cuman kalimat, nah lebih baik apakah mengutip atau paraphrasing seperti itu? Sama aja sih Bu untuk paraphrasing. Sama aja ya? Sama mengutip, iya sama aja. Karena kalau paraphrasing sebenarnya ide utamanya tetap dari si penulis atau penciptanya, jadi tetap sama aja. Itu paraphrasing itu kan sebenarnya cuma metode aja supaya kita menggunakan bahasa kita gitu kan, bahasa yang baru, supaya mungkin mahasiswa kita lebih mengerti dibanding kita mengambil langsung kutipan dari buku tersebut yang mungkin bahasanya susah. Gitu. Nah, terkadang saya di FH pun juga seperti itu, karena saya melihat buku hukum tuh kadang berat gitu ya untuk mahasiswa S1. Kayaknya berat lah untuk baru lulus dari SMA gitu ya. Nah, jadi saya paraphrase. Tapi tetap aja Bu, paraphrase itu seperti mengkutip juga, bahwa kita tetap harus mencantumkan itu sumbernya dari mana juga. Sumbernya ya tetap harus. Tapi tetap aja sih. Jadi paraphrase or mengkutip itu sebenarnya sama aja. Cuman paraphrase adalah tindakan apa ya, upaya dari pengutipan gitu. Upaya lain dari pengutipan. Nah, itu tuh Pak Ihan yang masih mungkin dari kita, kalau dari online edu sendiri prakteknya, kalau misalnya video atau gambar kan kita langsung bisa lihat ya, oh ini kayaknya tidak mungkin diproduksi sendiri, kita bisa tahu, kita bisa bantu untuk mencari sumbernya gitu kan. Nah, tapi ketika misalnya masalahnya adalah di konten teks gitu ya, tulisan penjelasan, kemudian apa yang dia katakan gitu, itu kan kita tidak bisa mensensor atau menseleksi semuanya gitu loh Pak. Jadi memang dibutuhkan kesadaran dari masing-masing individual yang menciptakan, mengembangkan konten tersebut gitu. Dan ya itu, mencantumkan referensi itu penting sekali. Biasanya kita sosialisasikan ke Bapak Ibu dosen seperti itu Pak. Jadi referensinya mana, kita selalu tanyakan gitu sih Pak. Memang kan sekarang ada alat-alat kayak Turnitin untuk ngecek similarity ya. Jadi kalau memang langsung dicopas, biasanya kena sama Turnitin karena kata-katanya benar-benar sama begitu ya. Iya, benar. Kalau di paraphrasing akan menghindar dari Turnitin. Mengecilkan angka. Iya, angka similarity-nya bisa dibuat lebih aman begitu ya. Iya. Cuman bahwa ide itu memang merefer kepada ide tertentu dari orang lain, memang seperti yang dibilang Bu Elora ya, demi fairness ya memang harus merefer begitu, karena itu idenya etiknya dia. Ya, Pak ya. Jadi ujung-ujungnya sebenarnya menjaga harga diri dosen ya, bahwa kita dosen yang punya dignity gitu ya. Kalau kita punya ide yang orisinil, kita bilang itu dari saya, tapi kalau dari orang lain kita berikan ya penghargaannya kepada orang lain itu ya. Dan karena mesin makin banyak, jadi zaman sekarang kalau kita males dan copas gitu ya, akan kena ya sama mesin ya. Kalau tulis buku atau paper ya. Iya, apalagi penulisan. Betul. Dan kadang-kadang mahasiswa yang malas juga ya, kalau ngambil referensinya dari Wikipedia begitu saja, Wikipedia kan crowd effort. Kadang-kadang ada yang secara technically nggak terlalu akurat ya, mengartikulasikannya gitu ya, kelihatan
loh ini dari mana ini kamu ngambil ngawur, terus nggak tulis referensinya. Begitu dicek, oh Wikipedia. Ya siapa suruh dari Wikipedia? Ya, oke, terima kasih. Tapi saya tertarik sih dengan apa yang Bu Anita katakan ya, bahwa itu itu apa yang kita lihat adalah social judgment ya Bu ya. Iya, betul. Betul. Tadi yang mungkin saya sempat bahas juga, mungkin penciptanya tidak masalah, penulisnya tidak masalah, tapi balik lagi ke social judgment dari netizen ini sih, gitu. Dan integritas kita sebagai dosen sih, benar. Betul. Kita ya harus, ya itu tadi good faith lah, balik lagi. Kita tahu batasan kita gitu ya, fairness penggunaannya juga seperti apa gitu ya. Jadi ya itu social judgment benar. Bisa aja dicibir nanti di luar, kok dosennya begini sih gitu. Iya. Pengaruh reputasi organisasi Bu ya. Iya, jadi organisasi nanti ke bawah juga, kita ngajar di universitas mana akhirnya jadi oh ini tuh dosen universitas ini gitu. Ya. Nanti dosennya masuk Twitter gitu ya, tapi di dalam cahaya yang buruk begitu ya. Betul, Pak. Hukuman netizen bisa lebih kejam daripada iya, itu dia, Pak. Kalau disuruh take down, kita take down. Cuma kalau udah dicibir, waduh. Susah itu bersihinnya lagi ya, Bu ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Anita dan Bu Elora untuk diskusi kali ini. Kita ketemu di klip yang lain.